Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi manajemen akan membahas bab 5 yaitu tentang Activity Based Costing atau ABC dan Activity Based Management atau ABM. Dengan kami berjumlah 3 anggota yaitu Stefani Putri dengan NIM 2019-726, Hansen Davidson dengan NIM 2019-737, dan Febiola Winata dengan NIM 2019-750. Yang berikutnya kita akan membahas Activity Based Costing. Pengertiannya adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Sistem ini mempunyai hubungan antar biaya, aktivitas overhead, dan produk yang diproduksi. Manfaat ABC yaitu yang pertama dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penentuan harga melalui sistem ini menghasilkan harga yang lebih baik, sehingga bisa bersaing dengan produk lainnya. Yang ketiga, menjadikan manajemen berada pada posisi untuk melakukan penawaran yang lebih kompetitif. Yang berikutnya ABM atau Activity Based Management. Pengertiannya yaitu pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan nilai. Tujuan dari ABM yaitu meningkatkan nilai produk atau jasa yang diserahkan ke konsumen. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk mencapai laba ekstra dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Yang berikutnya ada perbedaan dari simple costing dan activity based costing. Biasanya simple costing ini disebut juga traditional costing, di mana dia menetapkan dasar alokasi biaya overhead hanya berdasarkan satu dasar alokasi. Dengan rumus rate MOH sama dengan total MOH cost dibagi allocation base. Nah, akibatnya apabila terjadi overcosting, sumber dayanya rendah tetapi biayanya tinggi. Apabila terjadi undercosting, sumber dayanya tinggi tetapi biayanya rendah. Sedangkan activity based costing, dia menetapkan dasar alokasi biaya overhead berdasarkan aktivitas memicu terjadinya biaya. Dengan rumus rate MOH sama dengan activity cost dibagi activity cost driver. Yang berikutnya terdapat hierarki ABC, yaitu yang pertama output unit level, batch level, product sustaining level, yaitu produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang terakhir facility sustaining level, di mana ABC itu sendiri adalah salah satu dasar dalam activity based management atau ABM, karena perhitungan cost lebih akurat. Selanjutnya kita akan membahas soal simple costing dan activity based costing. Berikut contoh soalnya. Fahala INC memproduksi dua jenis kasur yaitu gold dan silver. Perusahaan menerapkan sistem simple costing berdasarkan mesin hour. Namun pemilik perusahaan mendapatkan informasi bahwa perusahaan lain menggunakan sistem activity based costing sehingga pemilik perusahaan ikut menggunakan ABC. Berikut informasi terkait produksi kasur. Jadi, di dalam tabel sudah terdapat informasi mengenai silver dan gold, yaitu dari unit sold-nya sampai number of inspection. Kemudian sudah diketahui activity dan activity cost serta activity cost driver-nya dari production scheduling sampai inspection. Di sini diminta yang pertama menentukan total cost menggunakan simple costing dan yang kedua menentukan total cost menggunakan activity based costing. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 1 untuk menentukan total cost menggunakan simple costing. Pertama-tama, kita cari rate MOH-nya dulu. Rumusnya itu total activity cost dibagi total machine hour. Jadi, kita totalin dulu semua activity cost-nya sama kita totalin semua machine hour-nya. Hasilnya 250.000 dibagi 11.000. Yaitu menjadi 22,73.
Kalau kalian mau pembulatan satu angka di belakang koma juga nggak apa-apa, jadi 22,7. Selanjutnya kita mencari DM-nya. Rumusnya itu unit sold dikali DM cost per unit. Untuk yang silver, 3.000 dikali 30 hasilnya 90.000. Dan untuk yang gold, 2.000 dikali 45 hasilnya 90.000. Nah, selanjutnya kita mencari DML-nya. Rumusnya itu unit sold dikali DML cost per hour dikali DML hour per unit. Untuk yang silver, 1 dikali 15 dikali 3.000, hasilnya 45.000. Dan untuk yang gold, 2 dikali 15 dikali 2.000, hasilnya 60.000. Selanjutnya kita cari MOH-nya. Rumusnya itu rate MOH dikali mesin hour. Rate MOH-nya itu yang tadi kita udah cari pertama kali itu, yang 22,73. Nah, kita cari untuk yang silver, yaitu 22,73 dikali 6.000, hasilnya 136.380. Untuk yang gold, 22,73 dikali 5.000, hasilnya 113.650.000. Nah, selanjutnya kita cari total cost simple costing ini. Jadi, DM silvernya itu tadi kan udah kita cari 90.000. Dan untuk DM goldnya kita tadi udah cari juga, hasilnya 90.000 juga. Kemudian, DML-nya untuk yang silver 45.000 dan DML untuk yang goldnya 60.000. Dan MOH-nya untuk yang silver 136.380, untuk yang gold 113.650.000. Kemudian di total dari yang silver 90.000 ditambah 45.000 ditambah 136.380, hasilnya 271.380. Dan kita totalin yang gold juga 90.000 ditambah 60.000 ditambah 113.650, hasilnya 263.650. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2 untuk menentukan total cost menggunakan activity based costing. Yang pertama itu kita cari rate MOH-nya. Cari rate MOH ABC ini tuh dari tabel yang warna biru, yang ada activity cost, sama activity cost driver-nya. Yang pertama, itu sesuai dengan product scheduling. Itu activity cost-nya 100.000 dibagi 50 ditambah 90. 50-nya itu dapat dari production runs. Kenapa production runs? Karena production scheduling itu activity cost driver-nya itu sesuai production runs. Nah, production runs yang silver itu 50 dan production gold itu 90. Jadinya 100.000 dibagi 50 ditambah 90. Hasilnya 714,3. Nah, yang kedua, material handling itu 50.000 dibagi material moves dari silver itu 70 ditambah material moves goldnya itu 170. Jadinya 50.000 dibagi 70 ditambah 140. Hasilnya 208,3. Yang ketiga, ada mesin setup. Itu 30.000 dibagi mesin setup silver 40 ditambah mesin setup gold 160. Jadinya 30.000 dibagi 40 ditambah 160. Hasilnya 150. Yang keempat, ada assembly. Itu 60.000 dibagi mesin hour silver 6.000 ditambah gold 5.000. Jadinya 60.000 dibagi 6.000 ditambah 5.000. Hasilnya 5,45. Yang terakhir ada inspection. Itu 100.000 dibagi number of inspection silver itu 300 ditambah yang gold 150. Jadinya 100.000 dibagi 300 ditambah 150. Hasilnya 22,22. Nah, selanjutnya kita bikin tabel total cost dari silver dan gold.
Untuk DM dan DML-nya itu sama seperti simple costing. Untuk DM silver sendiri 90.000 dan gold 90.000. Untuk DML silver 45.000 dan gold 60.000. Nah, bedanya itu di MOH-nya. Karena MOH-nya ini sesuai dengan production, material, mesin setup, assembly, sama inspection. Nah, jadi yang pertama untuk yang silver, yang production-nya itu dapat dari 714,3 dikali 50, hasilnya 35.715. Yang gold dari 714,3 dikali 90, hasilnya 64.286. Yang kedua, material untuk yang silver 208,3 dikali 70, hasilnya 14.583. Untuk yang gold 208,3 dikali 170, hasilnya 35.416. Untuk yang ketiga, mesin setup silver 150 dikali 40, hasilnya 6.000. Yang gold 150 dikali 160, hasilnya 24.000. Yang keempat, assembly silver 5,45 dikali 6.000, hasilnya 32.700. Untuk yang gold 5,45 dikali 5.000, hasilnya 27.250. Dan yang terakhir, inspection 22,22 dikali 3.000, hasilnya 6.666 untuk yang silver. Untuk yang gold 22,22 dikali 150, hasilnya 3.333. Kemudian, kita totalkan silver dari 90.000 sampai 6.666, total cost-nya menjadi 230.664, dan untuk yang gold ditotalin dari 90.000 sampai 3.333, hasilnya 304.285. Yang berikutnya departementalisasi, dibagi menjadi dua, yaitu operating atau production department dan support department. Operating department berperan dalam proses perubahan bentuk bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya itu pemotongan dan perakitan. Dan support department yaitu berperan dalam proses produksi tapi tidak mengubah bentuk. Contohnya penyimpanan. Berikutnya langkah-langkah alokasi. Yang pertama, perusahaan didepartementalisasikan. Yang kedua, klasifikasi tiap departemen, termasuk departemen operasi atau departemen pendukung. Yang ketiga, telusuri seluruh biaya overhead perusahaan ke departemen operasi atau departemen pendukung. Yang keempat, alokasi biaya departemen pendukung ke departemen operasi. Yang kelima, hitung predetermined FOH rate tiap departemen operasi. Yang keenam, alokasi biaya FOH applied ke produk. Yang selanjutnya, tujuan alokasi. Yang pertama, untuk mendapatkan harga yang disepakati bersama. Yang kedua, untuk menghitung profitabilitas lini produk. Yang ketiga, memprediksi dampak ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, menilai persediaan. Dan yang kelima, untuk memotivasi manajer. Ada 3 macam metode allocation support. Yang pertama yaitu direct method atau metode langsung, di mana alokasi tanpa interaksi antara support department, dan metode ini paling banyak digunakan dan sederhana, di mana mengalokasikan biaya supporting department ke operating department, dan sesama supporting department tidak saling mengalokasikan biaya. Yang berikutnya ada step down method atau metode bertahap, di mana alokasi dengan interaksi satu arah antara support department. Supporting department yang memberikan jasa yang lebih besar akan dialokasikan biayanya ke supporting department lainnya dan ke operating department. Yang ketiga ada metode timbal balik atau reciprocal method, di mana alokasi dengan interaksi dua arah antara support department, di mana mereka saling alokasi biaya baik sesama supporting department dan ke operating department.
Selanjutnya ada contoh soalnya. Valhalla Corp mempunyai 2 departemen operasi, yaitu OP1 dan OP2, dan 2 departemen pendukung, yaitu F1 dan F2. Selanjutnya ada estimasi FOA cost dan dasar alokasinya. Untuk OP1 ada 160.000 berdasarkan mesin hour, OP2 210.000 berdasarkan direct labor hour, F1 100.000 berdasarkan max employee, F2 50.000 berdasarkan KWH. Selanjutnya ada data lain yang berkaitan dengan mesin hour, direct labor hour, KWH, dan max employee untuk masing-masing departemen. Diminta untuk menghitung tarif overhead departemen produksi jika distribusi biaya overhead departemen pendukung menggunakan direct method, step down method, dan aljabar method. Langsung saja kita jawab. Yang pertama, direct method. Di direct method, pertama-tama kita cari presentasi alokasinya. Untuk F1 berdasarkan max employee. Nah, max employee itu OP1-nya ada 25 dan OP2-nya 20, sehingga presentasinya adalah 5/9 untuk OP1 dan 4/9 untuk OP2. Kemudian untuk F2 berdasarkan KWH. KWH OP1 dan OP2 sama, yaitu 10.000, sehingga persentasenya adalah 1/2. Nah, sekarang kita masuk ke alokasinya, yang bisa dilihat di tabel berikut ini. Yang pertama, kita akan mengalokasikan F1 ke OP1 dan 2, menggunakan persentase yang sudah dibuat. Maka untuk OP1, 100.000 dikali 5/9, dapat hasilnya 55.556. Dan OP2, 100.000 dikali 4/9, dapat hasilnya 44.444. Nah, untuk alokasi yang kedua, yaitu F2, dialokasikan ke OP1 dan OP2. Caranya 50.000 dikali 1/2, dapat 25.000. Untuk OP1 dan OP2, alokasi F2-nya itu sama, yaitu 25.000. Setelah itu, kita dapat FOA cost untuk OP1 dan OP2 setelah dialokasi dari F1 dan 2, yaitu OP1 sebesar 240.556 dan OP2 yaitu 279.444. Nah, untuk mendapatkan predetermined FOH rate, itu caranya FOH cost setelah alokasi dibagi masing-masing cost driver, di mana OP1 berdasarkan machine hours dan OP2 berdasarkan direct labor hour. Selanjutnya kita akan membahas menggunakan metode step down. Di metode step down ini asumsinya yang pertama kali dialokasikan adalah F1. Sehingga F1 akan mengalokasikan ke OP1, OP2, dan F2. Untuk persentasenya yang pertama, F1 berdasarkan max employee, di mana OP1 25, OP2 20, dan F2 15. Sehingga persentasenya adalah 5/12 untuk OP1, 4/12 untuk OP2, dan 3/12 untuk F2. Selanjutnya F2 berdasarkan KWH, di mana OP1 dan OP2 sama-sama 10.000, sehingga persentasenya adalah 1/2. Nah, sekarang kita masuk ke pengalokasiannya. Yang pertama kita mengalokasikan F1. Untuk OP1, 100.000 dikali 5/12, dapat hasilnya 41.667. Untuk OP2, 100.000 dikali 4/12, hasilnya 33.333. Dan untuk F2, 100.000 dikali 3/12, dapat hasilnya 25.000. Nah, sekarang kita udah dapat FOH setelah alokasi F1 untuk masing-masing departemen. Selanjutnya, alokasi F2 ke OP1 dan OP2. Alokasi F2 menggunakan FOH cost setelah alokasi F1, yaitu 75.000. Untuk OP1, 75.000 dikali 1/2, dapat hasilnya 37.500. Untuk OP2 sama 37.500, karena persentasenya sama, seperti OP1 yaitu 1/2. Maka kita dapat hasil FOH setelah alokasi dari F1 dan 2, di mana OP1 239.167 dan OP2 280.833. Untuk mencari predetermined FOH rate, masih sama, yaitu FOH cost setelah alokasi dibagi dengan activity driver.
Yang terakhir kita akan bahas menggunakan metode aljabar, di mana F1 dan F2 akan dialokasikan ke seluruh departemen. Yang pertama, kita cari persentase untuk mengalokasikan F1 berdasarkan max employee. Untuk OP1, max employee-nya 25, OP2 20, F2 15, sehingga persentasenya adalah 5/12 untuk OP1, 4/12 untuk OP2, dan 3/12 untuk F2. Selanjutnya persentase untuk alokasi F2. Di sini juga F2 juga mengalokasikan ke F1. Untuk OP1 dan OP2 KWH-nya 10.000 dan untuk F1 6.000, sehingga persentasenya 5/3 untuk OP1 dan OP2 dan 3/13 untuk F1. Sebelum masuk ke alokasi, kita harus mencari persamaan sistematisnya, di mana F1 sama dengan FOH sebelum alokasi ditambah alokasi dari F2. Dan F2 adalah FOH sebelum alokasi ditambah alokasi dari F1. Maka untuk mencari F1 adalah 100.000 ditambah 3/13 dikali F2. Dan untuk mencari F2 adalah 50.000 ditambah 3/12 dikali F1. Nah, sekarang kita masukin persamaan F2 ke persamaan F1. Jadi, F1 sama dengan 100.000 ditambah 3/13 dikali 50.000 ditambah 3/12 F1. Nah, dikaliin dengan 3/13 sama 50.000 dan 3/13 dikali 3/12 F1. Dapat hasilnya F1 sama dengan 100.000 ditambah 11.538 ditambah 3/52 F1. 3/52 F1-nya ini pindah ruas, sehingga 52/52 dikurang 3/52 F1. Dan 100.000 ditambah dengan 11.538. Maka dapat hasilnya 49/52 F1 sama dengan 111.538. Sehingga F1 sama dengan 111.538 dikali 52/49. Sehingga F1 sama dengan 118.367. Untuk mencari F2, tinggal kita masukin F1 yang tadi sudah kita cari. Sehingga F2 sama dengan 50.000 ditambah 3/12 dikali 118.367. Maka F2-nya adalah 79.592. Nah, sekarang kita masuk ke pengalokasiannya. Pertama, kita akan alokasiin F1. Maka F1 akan berkurang sebesar yang tadi sudah kita cari tahu, yaitu 118.367. Untuk OP1, cara mencarinya adalah 118.367 dikali 5/12. Dapat hasilnya 49.319. Untuk OP2, 118.367 dikali 4/12. Dapat hasilnya 39.456. Dan untuk F2, 118.367 dikali 3/12. Dapat hasilnya 29.592. Nah, setelah dialokasiin dari F1, FOH kos F2 menjadi 79.592. FOH kos ini yang akan dialokasiin ke OP1, OP2, dan F1. Untuk OP1, 79.592 dikali 5/13. Dapat hasilnya 30.612,5. Untuk OP2 sama seperti OP1, karena persentasenya sama, yaitu 5/13. Dan untuk F1, 79.592 dikali dengan 3/13. Dapat hasilnya 18.367. Nah, setelah pengalokasian F1 dan F2, maka FOH cost F1 dan 2 sudah habis. Dan untuk OP1, FOH cost-nya adalah 239.931,5. Dan OP2 adalah 280.068,5. Untuk mencari predetermine-nya, FOH rate-nya masih sama seperti sebelumnya, yaitu FOH cost setelah alokasi dibagi dengan activity driver.